teman-teman, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Rin. Aku content creator dari Berau, Kalimantan Timur. Dan hari ini aku mau membahas tentang rambut keriting lagi. Di video kali ini aku akan membahas tentang tingkat porositas pada rambut. Karena kalau kita mengetahui tingkat porositas pada rambut kita, itu akan membantu kita untuk menemukan produk yang tepat untuk merawat rambut sesuai dengan porositas rambut kita. Dan tingkat porositas rambut itu bukan hanya untuk rambut keriting aja sebenarnya, tapi untuk semua jenis rambut teman-teman ya. Tapi di sini aku akan membahasnya lebih untuk ke rambut keriting karena personally aku juga punya rambut yang keriting dan aku udah cukup berpengalaman tentang itu. Tapi kalau ada teman-teman yang punya rambut lurus, kalian juga bisa menyimak penjelasan aku ini karena menurut aku kalian juga perlu mengetahui tentang tingkat porositas rambut, karena tingkat porositas rambut dia tidak membedakan antara rambut keriting dan juga rambut yang lurus. So ya teman-teman, biar nggak semakin panjang waktunya, let's start. Apa itu hair porosity atau porositas rambut? Porositas rambut atau daya serap adalah kemampuan rambut untuk menyerap dan mempertahankan kelembapan. Setiap rambut itu mempunyai daya serap masing-masing teman-teman. Ada yang mudah menyerap produk ke rambut mereka, ada yang susah. Karena itulah dibagi menjadi 3 tingkat porositas rambut. Yang pertama yaitu low porosity, kemudian yang kedua adalah normal atau medium porosity, kemudian yang ketiga adalah high porosity. Setiap helai rambut kita itu memiliki lapisan pelindung yang disebut kutikula. Dan fungsi dari kutikula itu sendiri adalah untuk mengunci kelembapan. Oke teman-teman, ini adalah foto rambut yang dilihat dengan menggunakan mikroskop. Dan kalian bisa lihat ada seperti garis-garis yang berwarna putih. Itu yang disebut dengan kutikula. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kutikula dan juga hair porosity? Kutikula yang ada di rambut kita itu diibaratkan seperti pintu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai suatu produk itu masuk ke dalam rambut kita dan bisa dikunci dengan si kutikula kita. Untuk rambut yang low porosity atau tingkat porositasnya rendah seperti rambut aku, itu mempunyai kutikula yang tertutup seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh rambut yang low porosity dengan kutikula tertutup. Kalian bisa lihat bahwa kutikula yang tertutup akan membuat sinar matahari dipantulkan oleh kutikula kita sehingga rambut terlihat berkilau. Selain itu, kotoran juga tidak bisa masuk karena terlindungi oleh kutikula kita yang tertutup. Yang jadi masalah adalah air atau cairan apapun juga susah masuk ke dalam rambut kita karena kutikula rambut kita yang tertutup. Ibaratnya kayak kalian lagi nutup pintu, gimana tamu mau masuk kalau pintu kita tuh tertutup. Jadi produk yang kita pakai susah untuk masuk ke rambut kita. Tapi ketika air atau produk berhasil masuk melewati kutikula, maka air atau produk tersebut tidak mudah untuk keluar. Itulah sebabnya conditioner atau styling rambut yang aku pakai hasilnya menjadi lebih tahan lama. Selain itu juga karena kutikulanya tertutup, jadi rambut kita tuh terlihat berkilau dan juga bercahaya. Kalau kalian lihat rambutnya aku tuh terlihat seperti sehat dan berkilau teman-teman. Rambutnya aku berkilau tuh bukan berarti karena rambutnya aku bener-bener sehat, tapi karena rambutnya aku tuh tipenya low porosity. Untuk rambut yang low porosity itu biasanya juga mudah build up, atau bisa dibilang produk yang dipakai itu numpuk di permukaan rambut dan dia kayak duduk aja gitu, kayak nggak bisa diserap sama rambut kita. Dan itulah yang menyebabkan rambut low porosity cepat lepek dan mudah berketombe. Jadi kalau teman-teman punya rambut yang low porosity seperti aku, ciri-cirinya itu biasanya rambut kalian itu akan berkilau, tidak mudah kusut, dan rambutnya itu licin. Kalau kutikula rambut kita tuh tertutup, itu tidak mudah kusut teman-teman, karena rambut kita tuh nggak ada pintu-pintu. Jadi kalau terjadi gesekan antara rambut yang satu dengan rambut yang lain, itu tidak mudah kusut. Sementara untuk rambut yang normal atau medium porosity, dia itu punya kutikula yang sedikit terbuka. Untuk rambut yang porositasnya normal itu lebih mudah untuk di manage atau lebih mudah untuk dirawat teman-teman. Karena kutikula yang sedikit terbuka di rambut yang medium porosity membuat produk yang kita pakai menjadi lebih mudah masuk ke dalam rambut dan tidak mudah keluar. Rambut dengan porositas ini mudah rusak namun juga cepat kembali sehat. Sekarang bagaimana dengan rambut yang high porosity? Well, ini yang lebih tidak beruntung
untuk teman-teman yang punya rambut yang high porosity dibanding low porosity. Karena kalau rambut yang low porosity itu kan rambutnya masih kelihatan sehat dan masih kelihatan berkilau, walaupun sebenarnya mereka punya masalah juga. Tapi rambut yang high porosity ini dia mempunyai masalah yang bener-bener kelihatan banget. Contohnya, rambut yang high porosity itu mempunyai kutikula yang terbuka seperti ini teman-teman. Dan masalahnya apa sih Kak kalau rambut kita itu kutikulanya terbuka seperti ini? Masalahnya besar teman-teman. Kenapa? Karena rambut kalian itu mudah dimasuki dengan produk, tapi produk yang masuk di rambut kalian itu juga mudah keluar. Jadi kalau kalian maskeran, vitamin yang ada di maskernya itu cuman keluar masuk aja, dia nggak bisa tersimpan di dalam rambut kalian karena kutikula rambut kalian itu terbuka lebar seperti ini. Untuk itu perlu penambahan produk untuk mengunci kelembapan di rambut high porosity. Ciri-ciri dari rambut yang high porosity itu rambutnya terlihat kasar, terlihat kering, dan juga terlihat seperti rusak. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang kalian itu udah perawatan rambut pakai ini, kalian udah merawat rambut pakai ini, tapi rambutnya masih kelihatan kering, masih kelihatan rusak, masih kelihatan seperti rambut kalian itu tidak terawat. Mungkin rambut kalian itu termasuk high porosity atau tingkat porositas rambut kalian itu tinggi atau kutikulanya terbuka. Kutikula rambut yang terbuka seperti ini apabila bergesekan dengan rambut yang lain itu bisa menyebabkan kusut. Dan rambut yang high porosity itu pasti rambutnya mudah patah karena rambut kalian itu pasti kering teman-teman. Ciri-ciri lain dari rambut yang high porosity itu misalnya kalian lagi keramas, terus kalian selesai keramas, rambut kalian itu bakal cepet banget keringnya. Beda dengan rambut yang low porosity. Kalau rambut yang low porosity dia lama banget keringnya, tapi kalau rambut yang high porosity itu cepet banget keringnya. Kenapa? Karena air yang masuk ke dalam rambut kalian itu juga gampang banget keluarnya, gampang menguapnya karena kutikulanya terbuka, jadi rambut kalian itu kering. Air yang masuk itu tidak bisa dikunci dengan kutikula kalian. Nah, sekarang aku akan bahas bagaimana cara merawat rambut kita sesuai dengan tingkat porositasnya masing-masing. Yang akan aku bahas ini tentang merawat rambut adalah sesuai dengan pengalaman aku sendiri sebagai rambut yang low porosity, dan aku sudah melakukan research, aku juga udah belajar, dan aku merangkumkan itu di dalam video ini. So, kalau misalnya ada kesalahan tentang penjelasan aku ini, kalian bisa mengkoreksi aku di komen, jadi kita semua bisa tahu dan bisa belajar sama-sama. Oke, sekarang aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara merawat rambut kita sesuai dengan porositas rambut masing-masing. Aku akan mulai dari yang low porosity dulu. Karena rambut yang low porosity itu kutikulanya tertutup seperti ini, jadi kita mencari cara bagaimana supaya kutikula rambut kita itu bisa sedikit terbuka seperti rambut yang normal atau yang porositasnya normal. Beberapa orang yang mempunyai rambut yang low porosity itu memakai produk yang mengandung pH yang tinggi, yaitu pH yang di atas 7, karena pH yang normal itu adalah 7. Jadi mereka menggunakan pH yang tinggi yang berada di atas 7, karena produk dengan pH yang tinggi itu bisa membantu membuka kutikula yang ada di rambut low porosity. Contoh yang aku tahu adalah baking soda, karena ada beberapa orang yang melakukan DIY, mereka menggunakan baking soda untuk perawatan rambut mereka. Baking soda itu mempunyai pH yang tinggi di atas 7, dan mereka pakai itu dengan maksud untuk membantu membuka kutikula yang ada di rambut mereka gitu teman-teman. Kalau untuk aku sendiri, aku belum pernah mencoba perawatan rambut dengan menggunakan baking soda karena aku emang punya cara lain untuk merawat rambut aku yang low porosity. Kalau untuk aku pribadi, aku merawat rambutku yang low porosity yaitu dengan menggunakan produk-produk yang light atau teksturnya itu lebih cair. Misalnya aku pakai masker dengan tekstur yang ringan dan juga lebih cair. Produk-produk masker dengan tekstur yang ringan dan juga sedikit cair itu bisa mudah untuk diserap sama rambut kita yang low porosity. Dan selain itu juga aku sering melakukan deep conditioning. Kalau kita melakukan deep conditioning itu rambut kita kan dibungkus dengan menggunakan shower cap, kemudian di hair dryer atau rambutnya dibikin agak anget-anget gitu. Tujuannya adalah untuk membuka kutikula rambut yang ada di rambut kita. Jadi rambut aku yang low porosity yang kutikulanya tertutup itu dengan bantuan heat atau pengering rambut atau handuk yang diangetin itu bisa membuka kutikula yang di rambut kita, dan produk yang kita pakai itu bisa terserap di rambut kita gitu teman-teman. Itu tujuannya deep conditioning. Sekarang untuk rambut yang normal atau rambut yang medium porosity, well ini aku tidak akan membahas banyak karena memang rambut yang
medium porosity itu bisa pakai bermacam-macam produk dengan mudah dan bisa diserap sama rambut mereka dengan baik. Jadi tidak ada produk perawatan khusus untuk rambut yang normal atau yang medium porosity. Sekarang aku akan bahas tentang rambut yang high porosity. Beberapa orang yang punya rambut high porosity, mereka melakukan perawatan rambutnya dengan memilih produk yang mempunyai pH yang rendah, yaitu pH yang di bawah 7, karena itu bisa membantu untuk menutup kutikula rambut mereka menjadi lebih tertutup seperti rambut yang tingkat porositasnya itu normal. Yang aku tahu kebanyakan dari rambut yang high porosity itu mereka menggunakan apple cider vinegar atau disebut cuka apel. Mereka tuh pakai cuka apel untuk rambut mereka. Setahu aku tuh kayak cuman di sebagai rinse atau cuman diguyur aja di rambut mereka, teman-teman. Selain itu, yang aku tahu untuk rambut yang high porosity, mereka itu memilih produk yang tidak ringan, atau masker-masker yang mereka pilih itu teksturnya kental, teksturnya tebal, karena itu lebih mudah untuk masuk ke dalam rambut mereka dan tidak mudah untuk menguap, tidak mudah keluar. Kalau misalnya teksturnya itu seringan air, dia itu cuma bisa masuk dan keluar begitu aja. Tapi kalau tekstur dari maskernya itu tebal dan kental, itu biasanya akan masuk ke dalam rambut mereka dan tidak mudah untuk keluar dari kutikula rambut mereka. Kalian tidak perlu menggunakan heat atau steamer atau handuk hangat ketika melakukan deep conditioning karena kutikula rambut kalian sudah terbuka. Selain itu juga rambut yang high porosity, mereka tuh lebih memilih untuk keramas menggunakan air dingin. Air yang dingin itu bisa membantu untuk menutup kutikula yang ada di rambut high porosity. Dan untuk rambut yang low porosity, biasanya mereka itu keramasnya dengan air yang hangat karena itu bisa membantu untuk membuka kutikula. Aku akan mempelajari lebih lanjut tentang produk-produk yang cocok untuk dipakai di rambut yang high porosity atau di rambut yang low porosity, karena ini perlu research yang cukup panjang, teman-teman. Tapi aku akan tetap berusaha untuk bikin video khusus untuk rambut yang high porosity, seperti apa produk-produk yang cocok dipakai untuk mereka atau bagaimana cara merawatnya. Itu aku pengen bikin video khusus tentang rambut yang high porosity. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui rambut kita itu low porosity atau high porosity, atau rambut kita itu normal porosity atau medium porosity. Well, seperti yang aku tadi udah jelaskan, mungkin dari situ kalian udah punya sedikit pemahaman, oh rambutnya aku sepertinya tuh tipenya high porosity atau rambut aku tipenya low porosity dari ciri-ciri yang udah aku sebutkan tadi. Tapi ada beberapa cara juga yang bisa membantu kalian untuk lebih yakin bahwa rambut kalian itu low porosity atau high porosity. Caranya adalah yang pertama dengan float test. Caranya kalian bisa nyiapin gelas dan kalian isi dengan air secukupnya. Kemudian kalian ambil rambut kalian, satu helai aja rambut kalian, dan kalian masukin ke dalam gelas yang udah diisi air. Ingat, kalau kalian mau ngetes porositas rambut ini, kalian harus udah keramas dulu dan rambutnya udah bener-bener kering. Karena kalau ada residu di rambut kalian, itu bisa mempengaruhi waktu kalian lagi ngetes rambut yang akan dilihat tingkat porositasnya. Jadi dipastikan bahwa rambut kalian itu udah bersih dan juga udah kering. Terus setelah kalian masukin rambut kalian di gelas yang terisi air, kalian tunggu selama 4 menit. Dan kalian lihat, kalau misalnya rambut kalian itu tenggelam sebelum 4 menit, berarti rambut kalian itu tipenya high porosity. Tapi kalau rambut kalian itu tenggelam pelan-pelan, selama 4 menit itu rambutnya tenggelam pelan-pelan, berarti rambut kalian itu normal atau medium porosity. Tapi kalau rambut kalian itu mengambang di air setelah 4 menit lebih rambut kalian itu masih mengambang di air, itu artinya rambut kalian low porosity. Tapi ada beberapa orang yang bilang kalau dengan cara seperti ini itu tidak terlalu akurat, karena memang
yang aku bilang tadi, kalau ada kotoran yang ada di rambut kalian itu bisa mempengaruhi ketika kalian ngetes pakai air tadi. Yang paling akurat menurut aku adalah dengan cara melihat rambut kalian. Seperti yang tadi aku udah jelasin di awal-awal, rambut kalian itu kelihatan gimana sih kalau kalian pakai produk, menyerapnya cepat nggak, kalau kalian habis keramas rambut kalian itu cepat kering atau lama banget keringnya. Dari situ tuh lebih akurat menurut aku daripada dites pakai air seperti ini. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian coba, karena dulu aku juga nyobain rambutnya aku masukin ke dalam air dan ternyata rambutnya aku mengambang teman-teman. Selama lebih dari 10 menit rambutnya itu masih ngambang. Aku nggak tahu, mungkin kalau aku tinggal sampai besok juga rambutnya aku masih ngambang, karena memang rambutnya aku tuh sangat susah untuk menyerap air atau menyerap apapun, tuh susah banget. So teman-teman bisa nyobain cara ini juga, karena menurut aku ini juga seru buat kalian lihat, oh ternyata rambutnya aku tuh nggak bisa tenggelam, ternyata rambutnya aku tuh ngambang dan sebagainya. Menurut aku itu seru, jadi kalian bisa coba dengan cara seperti ini. Alright, cara yang kedua adalah dengan shine test. Kalian bisa melihat rambut kalian itu berkilau-kilau nggak. Kalau misalnya rambut kalian itu sangat berkilau, terlihat bercahaya banget, kemungkinan besar rambut kalian adalah low porosity. Tapi kalau dilihat aja rambut kalian nggak berkilau, rambut kalian terlihat kusam, itu kemungkinan besar rambut kalian adalah high porosity. Selain dari shine test, cara yang ketiga adalah dengan cara menyentuh langsung rambut kalian. Kalian bisa langsung pegang rambut kalian dan kalian lihat, ini aku pegang sehelai rambut, dan kalian bisa gosok-gosok rambut kalian atau gesek-gesek helaian rambut kalian dengan menggunakan tangan. Kalau kalian gesek rambut kalian itu licin dan tidak ada seret-seretnya, itu berarti rambut kalian termasuk low porosity. Karena ini aku pegang bener-bener kayak yang licin banget rambut aku, nggak ada macet sama sekali. Ini rambutnya aku tipenya low porosity. Tapi kalau kalian pegang rambut kalian dan ada macet-macetnya atau terasa kasar, itu kemungkinan rambut kalian adalah high porosity. Kenapa? Karena kutikulanya itu terbuka dan kalian pegang-pegang itu pasti terjadi gesekan antara kutikula rambut kalian dan juga tangan kalian. Oke teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan aku tentang hair porosity. Semoga dengan video ini teman-teman lebih terbuka wawasannya dan lebih mendapat pengetahuan yang baru tentang hair porosity di rambut kalian yang keriting. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya.